Masjid Raya Al-Ma'sun, Medan, menyimpan nilai sejarah Kerajaan Melayu Delhi. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Delhi adalah kerajaan yang mengalami kemajuan pesat. Raja yang berkuasa saat itu, Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alam Shah, membangun masjid sebagai bentuk tingginya peradaban kerajaan Melayu. Perdagangan tembakau di Delhi yang kian pesat membuat kesultanan berkeinginan membangun fasilitas-fasilitas untuk mendukung kemajuan Delhi. Salah satunya adalah masjid yang kini lebih populer dengan Masjid Raya Medan. Pada zaman dahulu, masjid ini menyatu dengan komplek Istana Maimun yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, dan pada saat yang sama dibangun pula gedung kerapatan tinggi sebagai mahkamah peradilan. Masjid ini memiliki ornamen khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Masjid yang dibangun pada 1906 ini menjadi salah satu destinasi wisata kota Medan dan cagar budaya. Diperkirakan masjid ini berusia lebih dari 100 tahun. Meski sudah seabad lebih, bangunan masjid tetap kokoh. Di mana ini Masjid Raya didirikan di tahun 1906 oleh Sultan Delhi Ma'mun al-Rashid Perkasa Alam dan pertama kali digunakan di tahun 1909. Alhamdulillah, masjid kita ini sampai detik ini semuanya masih original. Kita masuk ke dalam, Bapak. Jadi di dalam itu ada terdapat di bagian safnya laki-laki ada mimbar imam, di bagian saf wanita itu ada mimbar muazin. Nah, jadi mimbar muazin itu sholat 5 waktu tidak kita gunakan, sholat taraweh, Jumatan dan Idul Fitri, Idul Adha kita gunakan. Nah, fungsinya itu 3 orang bilal muazin sholat di atas sebagai suara dua dari imam. Oke, coba dijelasin ini apa? Nah, jadi Selain masjid, bangunan ini juga menyimpan barang sejarah lainnya, yakni Al-Quran tulisan tangan. Konon Al-Quran tersebut berusia lebih tua dari Masjid Al-Ma'sun itu sendiri. Al-Quran disimpan dalam rak besar dengan penutup kaca. Terlihat sudah ada bagian yang lapuk. Oleh sebab itu, pengelola masjid menyimpannya agar tidak disentuh oleh siapapun. Saya juga kurang tahu, sebelum ini masjid, Al-Quran sudah ada di tempat di Istana Maimun. Nah, jadi istana kita tahun 1888 dibangun, ini 1906. Oke. Masjid ini memiliki 2 mimbar, yakni satu difungsikan untuk muazin di bagian saf laki-laki dan lainnya di saf perempuan. Pembagian ini ditujukan agar suara imam ada yang mengikuti di barisan saf jamaah pada sholat-sholat tertentu. Dan di sebelah sana itu mimbar muazin di bagian saf wanita. Dan di mana mimbar muazin itu terdapat 3 orang bilal muazin sholat di atas sebagai suara dua dari imam. Jika imam Allahu Akbar, mereka sambut suara duanya. Telah dia fungsi untuk keduanya. Tidak jauh dari lingkungan masjid ada komplek pemakaman yang menjadi saksi keluarga raja. Makam itu terpelihara dengan baik hingga saat ini. Makam raja dari pertama hingga yang terakhir ada di lingkungan masjid. Semua makam diberi nama dan tanda, dan hanya orang tertentu saja yang bisa berkunjung ke makam-makam tersebut. Pengelola masjid merawat makam keluarga raja dengan penuh hormat. Hingga saat ini, pewaris tahta kerajaan Delhi adalah seorang pemuda yang masih berusia belia. Ini menjadi bukti betapa warisan kerajaan Nusantara menjadi saksi perjalanan bangsa dan negara Indonesia yang memang harus dijaga generasi selanjutnya. Saat itu menjadi sultan yang ke-9, maka dari beliaulah dimakamkan di sini, dan insya Allah sampai seterusnya lah semua di sini, anak cucu dan cicitnya. Jadi wafat beliau dilanjutkan dengan anak beliau, jatuh turun-temurun, menggantikan inilah dia menjadi sultan yang ke-10, Sultan Ahmad bin Sani, dan beliau wafat
pas di saat Indonesia kita merdeka 17 Agustus 1945. Lalu wafat Amaluddin Tsani dilanjutkan dengan anak beliau menjadi Sultan yang ke-11 Osman Al-Sani. Osman Al-Sani. Nah, sini bacanya. Oke. Wafat Osman dilanjutkanlah dengan anaknya Sultan Azmi Perkasa Alam. Menjadi Sultan yang ke-12. Dan lalu Sultan kita yang terakhir, inilah dia Pak, seorang Letnan Kolonel Infanteri bernama Tito Oteman Mahmud Perkasa Alam. Beliau adalah menantu Bapak Basri Palaguna, mantan Gubernur Makassar. Jadi di saat tahun 2005 bulan 7, beliau dikirim ke Aceh untuk perdamaian konflik GAM. Sekembalinya dari Loksmawi menuju Medan, naas helikopter beliau jatuh. Dan beliau di saat itu meninggalkan anak berusia 7 tahun bernama Tengku Arya Lamantisi. Langsunglah dinobatkan menjadi Sultan ke-14. Dan sekarang si anak udah berusia 23 tahun, lagi menyelesaikan pendidikan kuliahnya di Universitas Diponegoro Semarang. Banyak tahu juga Mas ya? Banyak tahu juga ya? Ngapain?